Pernah kepikiran gak sih kenapa ada dua perusahaan yang kelihatannya mirip, tapi yang satu untungnya selangit, sementara yang satunya lagi malah rugi? Hari ini kita bakal jadi detektif keuangan. Kita akan memecahkan teka-teki di balik itu semua. Apa sih yang sebenarnya bikin sebuah perusahaan profit? Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah jantung dari strategi bisnis. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Apa sih formula rahasia yang bikin sebuah perusahaan bisa cetak laba? Pertanyaan ini adalah inti dari setiap bisnis dan sebentar lagi kita akan telusuri petunjuk-petunjuknya bareng-bareng. Tentu, jawaban paling gampang yang muncul di kepala kita itu kan pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Logis banget. Tapi kalau sesimpel itu, semua perusahaan pasti udah kaya raya. Kenyataannya, ada banyak banget faktor tersembunyi yang bikin ceritanya jauh lebih menarik dan kompleks. Dan disinilah misterinya jadi makin seru. Sumber penelitian kita hari ini nunjukin satu fakta penting. Bahkan di kalangan para ahli, hasilnya tuh nggak selalu sama. Studi yang beda seringkali ngasih kesimpulan yang bertentangan tentang faktor apa yang paling nentuin laba. Ini bukti kalau nggak ada satu rumus ajaib yang pasti. Nah, untuk memecahkan kasus ini, kita bakal bedah sebuah penelitian yang jadi berkas kasus kita. Penelitian ini ngintip data dari 30 perusahaan jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 sampai 2024. Jadi datanya ini relevan banget dan masih hangat. Di dalam penyelidikan kita ini, ada 4 tersangka utama. Ini variabel-variabel keuangan yang diduga paling berpengaruh ke laba bersih. Coba kita kenalan dulu ya. Ada pendapatan, si pembawa duit. Terus ada biaya bunga dan biaya operasional, para penguras kantong. Dan yang terakhir, arus kas operasi, yang ibaratnya aliran darah perusahaan. Kira-kira mana yang perannya paling penting? Yuk kita selidiki satu persatu. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke bagian analisis. Kita akan lihat apa yang ditemukan penelitian ini tentang hubungan tiap tersangka dengan laba bersih. Siap buat lihat buktinya? Oke, petunjuk pertama dan kedua ini jujur aja gampang ditebak. Di satu sisi ada si pahlawan, pendapatan. Makin gede pendapatan, ya makin gede labanya. Di sisi lain ada si penjahat, biaya operasional. Makin bengkak biaya ini, ya makin kempes labanya. Masuk akal kan? Pertanyaan logis berikutnya, bentar dulu. Gimana soal uang kas? Harusnya perusahaan yang duit kasnya ngalir deras itu pertanda bagus dong, artinya sehat dan bisa hasilin laba, ya kan? Ini asumsi yang umum banget. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Ternyata logika kita soal kas tadi nggak sepenuhnya benar. Studi ini nemuin sesuatu yang, wah, di luar dugaan. Dan inilah dia kejutannya. Studi ini justru menemukan hubungan yang negatif dan signifikan. Artinya, buat perusahaan-perusahaan yang diteliti ini, makin tinggi arus kas operasinya, laba bersihnya malah cenderung lebih rendah. Tunggu-tunggu, aneh kan? Gimana ceritanya coba? Jadi, kenapa bisa gitu? Nah, penelitian ini ngasih satu kemungkinan penjelasan. Arus kas yang tinggi itu nggak selalu berarti duitnya langsung dipakai buat kegiatan yang menghasilkan laba. Coba bayangin deh, duitnya masuk, tapi langsung dipakai buat bayar utang atau kewajiban lain. Ini kan bagus buat kesehatan finansial jangka panjang, tapi yang nggak langsung naikin angka laba di laporan keuangan saat itu juga. Kalau tadi Anda udah ngerasa aneh, siap-siap. Kita sekarang masuk ke petunjuk yang paling bikin pusing. Ini benar-benar teka-teki statistik yang nunjukin betapa rumitnya dunia keuangan. Coba perhatiin baik-baik, ini aneh banget. Data statistik dari penelitian ini nunjukin kalau biaya bunga itu hubungannya kali positif sama laba. Secara matematis, makin tinggi biaya bunga, labanya juga makin tinggi. Ini kan kebalik banget sama logika. Nah, meskipun penulisnya di kesimpulan tetap bilang sebaliknya, temuan nyata ini jadi bukti nyata betapa kompleksnya analisis keuangan. Kadang, variabel itu bisa saling terkait dengan cara yang nggak terduga dalam model statistik. Oke, kita udah kumpulin semua petunjuknya, yang masuk akal, yang aneh, sampai yang bikin bingung. Sekarang, waktunya kita gabungin semua potongan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Para peneliti ini menemukan kalau keempat tersangka kita tadi, pendapatan, biaya bunga, biaya operasional dan arus kas, itu bukan cuma faktor biasa. Mereka ini, kalau digabungin, adalah penentu utamanya. Seberapa besar pengaruh mereka? Jawabannya 90,1%. Coba direnungin dulu angkanya. Dalam dunia statistik, nemuin satu set faktor yang bisa ngejelasin sebesar ini tuh luar biasa. Intinya gini,
Angka ini berarti keempat tersangka kita tadi secara kolektif bisa ngejelasin lebih dari 90% alasan kenapa laba sebuah perusahaan bisa naik atau turun. Sisanya yang cuma 9,9% yaitu dipengaruhi faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Dan slide ini ngerangkum semuanya dengan pas. Inilah formula laba yang kita cari-cari. Kita bisa lihat gimana pendapatan jadi pendorongnya, biaya operasional jadi remnya. Terus ada kejutan dari arus kas yang efeknya negatif kecil, dan teka-teki statistik dari biaya bunga. Inilah ibaratnya cetak biru mesin pencetak uang perusahaan-perusahaan ini. Oke, teka-tekinya udah pecah. Pertanyaan paling penting sekarang. Terus, apa gunanya ini buat kita? Buat para manajer, pemimpin, dan investor. Gimana cara kita pakai info ini di dunia nyata? Nah, berdasarkan temuan tadi, penelitian ini ngasih semacam checklist praktis. 1. Jelas, genjot terus sumber pendapatan utama. 2. Kelola utang dan struktur modal dengan pintar. 3. Audit dan pangkas biaya-biaya operasional yang nggak efisien. Dan 4, ini yang paling penting dari temuan tadi, pastikan setiap rupiah kas yang masuk itu dialokasikan ke hal-hal yang benar-benar bisa menghasilkan laba, bukan cuma buat nambal sulam. Jadi, kita udah lihat gimana 4 faktor kunci bisa ngejelasin 90% dari teka-teki laba. Ini wawasan yang keren banget. Tapi, ini juga ninggalin satu pertanyaan yang seru buat kita pikirin. Kalau 90% udah kejawab, kira-kira apa ya yang sembunyi di 10% sisanya? Coba, menurut Anda apa? Terima kasih sudah menyimak.